Shalom Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Angelis Riwinarni Daily, Gilbert Lamendang, Melia Karlina Sari, Natalia Indriani Borodepari, dan Veranengsi Santuri akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Majas Pertentangan dan Majas Perulangan. Adapun tujuan dari presentasi kami yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari majas pertentangan dan majas perulangan. Yang kedua, mengetahui apa saja jenis-jenis dari majas pertentangan dan majas perulangan. Yang ketiga, mengetahui contoh masing-masing majas pertentangan dan majas perulangan. Kita akan masuk pada yang pertama yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang memiliki gaya bahasa yang unik, yang mengekspresikan sesuatu yang bertentangan dengan makna yang sebenarnya. Gaya bahasa ini memiliki paling sedikit 20 jenis gaya bahasa, yaitu diantaranya seperti yang tertera pada gambar di samping. Adapun jenis dari majas pertentangan ini yaitu yang pertama, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi yang memperhebat atau meningkatkan pengaruhnya. Contohnya, sempurna sekali, tiada kekurangan suatu apapun buat pengganti kebaikan dan kecantikannya. Selanjutnya, majas litotes. Litotes adalah majas yang di dalam pengungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. Contohnya, Pancasila bukanlah merupakan falsafah negara yang jatuh yang dapat dibayangkan begitu saja. Yang ketiga, majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan mengolok-olok, yang mengimplikasikan sesuatu yang nyata berbeda, bahkan bertentangan dengan yang sebenarnya dikatakan itu. Ada dua jenis dari majas ini, yaitu yang pertama ironi ringan yang merupakan suatu bentuk humor, dan ironi berat atau keras yang merupakan suatu bentuk sarkasme atau satire. Contoh dari majas ironi ringan ini yaitu bersih sekali kamar ini, ada sedakan kertas dan pakaian bertebaran di mana-mana. Yang kedua, ironi keras. Mobil paman mulus sekali, sering mogok di jalan. Kecapean mungkin? Nah, ini adalah contoh dari majas keras dan majas ringan. Yang merupakan yang pertama itu yang merupakan humor, dan yang kedua itu merupakan sarkasme dari apa yang dikatakan untuk orang tersebut. Majas oksimoron. Majas oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung penegasan atau pendirian suatu hubungan. Gaya bahasa ini mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama. Contohnya, olahraga mengendaki gunung, menarik hati walaupun sangat berbahaya. Nah, selanjutnya mengenai paronomasia. Paronomasia adalah gaya bahasa yang berisi penjajaran pada kata-kata yang bunyinya sama, namun memiliki makna yang lain. Paronomasia ini memiliki kata-kata yang bunyinya sama, namun artinya itu berbeda. Nah, contohnya yaitu di ganggang papan lantai kamar mandi itu tumbuh gagang hijau yang amat licin. Paralipsis. Paralipsis adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seseorang tidak mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri. Contohnya adalah Pak Guru sering memuji anak itu yang maafkan saya, yang saya maksud membenci kamu di desa ini. Zeugma dan silepsis. Zeugma dan silepsis adalah gaya bahasa yang menggunakan dua komposisi rapatan. Zeugma dan silepsis ini menghubungkan sebuah kata dengan dua atau lebih kata lain, meskipun pada hakikatnya hanya terdapat satu saja yang memiliki hubungan dengan kata yang pertama. Nah, dalam zeugma terdapat dua kata gabungan gramatikal yang mengandung ciri-ciri semantik yang bertentangan. Dalam zeugma, kata yang dipakai sebenarnya hanya cocok untuk salah satu, baik secara logis maupun secara gramatikal. Nah, contohnya yaitu nenek saya peramah dan pemarah. Nah, sedangkan di dalam silepsis itu sendiri, komposisinya yang digunakan itu secara gramatikal benar, namun secara semantik itu salah.
Contohnya adalah makna dan sikap hidup. Nah, makna dan sikap hidup ini itu memiliki makna gramatikal yang berbeda, di mana makna hidup berarti makna dari hidup. Nah, sedangkan sikap hidup berarti sikap terhadap hidup. Selanjutnya satire. Satire berisi kritik moral atau politik yang tidak hanya sekadar ejekan. Kata satire ini diturunkan dari kata satura yang berarti talam yang penuh dengan macam-macam buah-buahan. Satire adalah bentuk ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Satire mengandung kritik mengenai kelemahan dari manusia. Tujuannya agar dapat dilakukan suatu perbaikan baik secara etis maupun estetis. Satire sejenis argumen secara tidak langsung, namun terkadang secara aneh, bahkan ada yang menimbulkan tertawaan. Nah, kita mengenal satire sebagai bentuk serangan. Namun jika kita memperhatikan dan juga memahami, maka dalam satire itu terdapat nilai-nilai yang dipromosikan secara tidak langsung, meskipun sering tidak diekspresikan secara nyata. Dalam bahasa Prancis, satire adalah karangan yang berupa kritik sebagai sindiran atau bertentangan. Berikut adalah contoh dari satire yang berjudul Peluru Pertama. Satire tidak selalu dari satu kalimat, tetapi harus diturunkan satu uraian panjang yang merupakan suatu wacana, supaya bisa memahami bacaan bersifat satiris atau tidak. Maka pembaca dapat berusaha meresapi dan juga menghayati kandungan tersirat pada baris atau nada ujaran, bukan saja pada pernyataan yang eksplisit. Antifrasis. Nah, majas antifrasis adalah gaya bahasa yang berupa penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya. Teman-teman perlu mengingat bahwa majas antifrasis ini akan dapat diketahui dan dipahami dengan jelas apabila pembaca atau penyimak dihadapkan pada kenyataan bahwa yang dikatakan itu adalah sebaliknya. Contoh, mari kita sambut kedatangan sang raja. Nah, frase sang raja ini yang dimaksud adalah si jongos, gitu ya. Nah, lalu contoh yang kedua adalah memang engkau orang pintar. Nah, jadi karena makna kebalikan dari orang pintar adalah orang yang tidak pintar atau bodoh. Nah, jadi di sini konteksnya penyimak atau pendengar itu udah mengetahui konteks yang dibicarakan di dalam majas ini seperti apa, sehingga maknanya bisa dipahami sesuai dengan rujukannya seperti kedua contoh kalimat ini. Selanjutnya adalah majas innuendo. Nah, apa itu? Majas innuendo adalah sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran dengan mengecilkan kenyataannya yang sebenarnya. Nah, menurut Keraf, gaya bahasa ini menyatakan kritik dengan sugesti yang tidak langsung dan tampaknya tidak menyakitkan hati, gitu ya. Kita lihat dari contoh yang pertama. Jadinya sampai kini Bu Eka belum mendapatkan jodoh karena setiap ada jejaka yang meminang ia sedikit jual mahal, gitu. Jadi Bu Ekanya jual mahal di sini, guys, gitu di dalam contoh yang pertama. Lalu yang contoh yang kedua, abangku sedikit gemuk karena terlalu kebanyakan makan daging berlemak. Lalu contoh yang ketiga, orang itu sedikit malu karena tertangkap basah menjual perabot dapur majikannya. Nah, dari ketiga contoh ini dapat kita lihat ya, teman-teman, bahwa ada diberikan beberapa keterangan di sana dengan tujuan tidak menyugesti secara langsung dan tidak menyakiti hati pendengarnya. Seperti itu ya. Paradoks. Nah, majas paradoks adalah suatu pernyataan yang bagaimanapun diartikan selalu berakhir dengan pertentangan. Majas paradoks juga diartikan sebagai suatu macam gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Contoh, aku kesepian di tengah keramaian. Contoh yang kedua, teman akrab ada kalanya merupakan musuh sejati. Terus yang ketiga, dia kedinginan di kota Jakarta yang panas. Seperti itu untuk majas paradoks. Gaya bahasa klimaks. Nah, klimaks adalah sejenis gaya bahasa yang berupa susunan ungkapan yang semakin lama itu semakin mengandung penekanan. Gaya bahasa ini mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya, menurut Keraf. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya ya. Dengan penuh penderitaan, aku menuntut ilmu yang akan kupersembahkan kepada nusa dan bangsa untuk meningkatkan taraf pendidikan para siswa, untuk menciptakan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia,
Nah, dari contoh tersebut teman-teman bisa melihat ada tambahan-tambahan tentang penekanan-penekanan di dalam keterangan kalimatnya. Bagian selanjutnya adalah antiklimaks. Antiklimaks adalah satu acuan yang berisi gagasan-gagasan yang diurutkan dari gagasan yang penting ke gagasan yang kurang penting. Terdapat 3 bagian dari antiklimaks. Yang pertama adalah dekrementum. Dekrementum ini berwujud menambah gagasan yang kurang penting pada gagasan yang penting. Berikut contohnya. Bagian kedua adalah kata basis. Kata basis ini adalah kebalikan dari anabasis. Kata basis adalah gagasan yang mengurutkan gagasan-gagasan yang semakin kurang penting. Contohnya seperti ini. Pembangunan 5 tahun dilaksanakan serentak di ibu kota negara, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan yang lainnya. Padahal nama-nama tempat ini bisa disatukan dengan di seluruh Indonesia. Bagian yang ketiga adalah batos. Batos adalah gagasan tiba-tiba yang muncul dari suatu gagasan yang penting ke gagasan yang sama sekali tidak penting. Seperti contoh, memang kamu seorang perwira yang gagah berani yang disegani oleh anak buahmu. Tetapi terdapat di sini gagasan yang sama sekali tidak penting, yaitu seorang suami yang diperintahkan dan diperbudak oleh istrimu dalam segala hal. Kemudian ada majas apostrof. Apostrof ini bersinonim dengan penghilangan. Majas apostrof adalah jenis gaya bahasa yang mengalihkan amanat dari yang hadir menjadi tidak hadir. Contohnya seperti ini. Hai Mambang, jin dan setan yang berada di gua-gua, terkamlah orang-orang yang berhati jahat padaku. Mana mungkin jin setan yang ada di gua-gua bisa menerkam orang-orang yang berhati jahat, bukan? Kemudian ada majas anastrof atau inversi. Ini adalah pembalikan dari susunan kata. Contohnya yang dari subjek ke predikat menjadi predikat ke subjek. Berikut contohnya. Kemudian ada majas apofasis atau preterisio. Apa ini? Ini merupakan majas yang digunakan oleh penulis, pengarang, atau pembicara untuk menegaskan sesuatu dalam menyangkal sesuatu. Berikut contohnya dapat kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai histeron proteron. Dalam tulisan ataupun percakapan ada kalanya kita membalikkan sesuatu yang logis, membalikkan sesuatu yang wajar, misalnya menempatkan pada awal peristiwa sesuatu yang sebenarnya terjadi kemudian. Gaya bahasa seperti ini disebut dengan histeron proteron atau hiperbaton. Nah, dengan kata lain, histeron proteron adalah semacam gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang logis atau kebalikan dari sesuatu yang wajar. Contoh dari hiperbaton ini ialah pidato yang berapi-api pun keluar dari mulut orang yang berbicara terbata-bata itu. Contoh yang kedua ialah, kalau kamu lulus ujian SMP nanti, maka kamu akan menduduki jabatan yang tinggi di kantor ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hipalase. Nah, terkadang kita menggunakan suatu kata tertentu untuk menerangkan sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata lain. Ini juga disebut dengan hipalase. Dengan kata lain, hipalase adalah sejenis gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari suatu hubungan alamiah antara dua komponen gagasan. Contohnya ialah, kita dapat melihat pada kalimat ini, kami tetap menagih bekas mertuamu utang pinjaman kepada Pak Cikmu. Maksudnya di sini ialah, kami tetap menagih utang pinjaman bekas mertuamu kepada Pak Cikmu. Selanjutnya pada kalimat, aku menarik sebuah kendaraan yang resah. Maksudnya yang resah di sini adalah aku, bukan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sinisme. Sinisme adalah sejenis gaya bahasa yang berupa sindiran yang berbentuk sangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Nah, sinisme ini adalah ironi yang lebih kasar sifatnya, namun kadang sukar ditarik batas yang tegas antara keduanya. Contoh dari sinisme ini ialah, tidak dapat disangka lagi bahwa bapaklah orangnya, sehingga keamanan dan ketentraman di daerah ini akan ludes bersamamu. Selanjutnya, contoh kalimatnya ialah, memang Andalah gadis yang tercantik di sejagat raya ini, yang mampu menundukkan segala jejaka di bawah telapak kakimu di seantero dunia ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sarkasme. Sarkasme adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung olok-olok atau sindiran pedas yang menyakiti hati. Ciri utama gaya bahasa sarkasme ini ialah mengandung kepahitan dan celaan yang getir, menyakiti hati, dan kurang enak didengar. Contohnya ialah, mulutmu harimaumu, tingkah lakumu memalukan kami, cara dudukmu menghina kami. Oke, tadi sudah kita membahas tentang gaya bahasa pertentangan, sekarang kita masuk ke gaya bahasa perulangan.
Nah, gaya bahasa perulangan atau repetisi adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, kata atau frase, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Nah, gaya bahasa perulangan ini memiliki paling sedikit 12 jenis gaya bahasa. Ya, teman-teman, tinggal dikit lagi nih, jadi bisa lebih semangat menyimaknya. Nah, yang pertama dari gaya bahasa perulangan ini adalah majas aliterasi. Majas aliterasi adalah jenis gaya bahasa yang memanfaatkan purwakanti atau pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyinya, menurut Tarigan. Nah, terus majas aliterasi ini adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama, itu artian yang lainnya gitu. Kita lihat dari contohnya. Yang pertama, dara dambadaku. Yang kedua, diam di diriku. Ketiga, kalau kanda kala kacau. 4, biar bibir biduan bicara. 5, inilah indahnya impian. Nah, teman-teman dapat melihat dari kelima contoh itu ada perulangan konsonan dari tiap katanya. Seperti itu untuk majas ini ya. Asonansi adalah jenis gaya bahasa repetisi yang berwujud perulangan vokal yang sama. Nah, biasanya majas ini dipakai dalam karya puisi ataupun dalam prosa untuk memperoleh efek penekanan atau menyelamatkan keindahan. Contohnya, muka muda mudah muram, jaga harga tahan raga. Lalu yang kedua, kura-kura dalam perahu sudah gaharu cendana pula, pura-pura tidak tahu sudah tahu bertanya pula. Nah, seperti itu untuk contoh majas ini. Selanjutnya mengenai antana klasis. Antana klasis adalah gaya bahasa yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. Nah, contohnya yaitu saya harus menggelengkan kepala kepada kepala kantor itu sebab tidak benar berita yang mengatakan bahwa 3 orang kepala seksi akan dipecat karena terlibat perbuatan korupsi. Kiasmus. Kiasmus adalah gaya bahasa yang berisikan perulangan dan sekaligus merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. Contohnya yaitu yang kaya merasa dirinya miskin, sedangkan yang miskin justru merasa dirinya kaya. Epizeugis. Epizeugis adalah gaya bahasa perulangan yang bersifat langsung, yaitu kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Contohnya yaitu kasihanilah, kasihanilah, sekali lagi kasihanilah orang tuamu yang telah mengorbankan segala harta benda untuk membelanjai sekolah kalian. Selanjutnya, majas tautotes. Tautotes adalah majas perulangan atau repetisi atas sebuah kata yang berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Contohnya seperti, aku adalah pacarmu, kamu adalah pacarku, aku dan kamu pacaran, aku dan kamu saling mencintai. Padahal kata aku dan kamu pacaran ini sudah bisa merangkum, aku adalah pacarmu, kamu adalah pacarku, aku dan kamu saling mencintai. Selanjutnya adalah majas anafora. Majas anafora ini adalah majas repetisi atau pengulangan kata pertama atau klausa pertama dalam setiap baris atau setiap kalimat. Contohnya di bawah ini. Terdapat klausa pertama yang diulang-ulangi di dalam setiap baris atau setiap kalimat, yaitu ingatkah kamu. Selanjutnya majas epistrofa. Epistrofa adalah gaya bahasa repetisi yang berupa pengulangan kata atau frasa pada akhir baris atau baris yang berurutan. Contohnya, bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, majas simploke. Simploke adalah gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat yang berturut-turut. Contohnya, ibu bilang saya pemalas, saya bilang biar saja. Ibu bilang saya lamban, saya bilang biar saja. Ibu bilang saya lengah, saya bilang biar saja. Ibu bilang saya manja, saya bilang biar saja. Majas mesodilopsis. Majas mesodilopsis adalah gaya bahasa yang berwujud pengulangan kata atau frasa di tengah-tengah atau kalimat berurutan. Contohnya, orang tua tidak boleh memfitnah anaknya, anak-anak tidak boleh memfitnah orang tua, guru tidak boleh memfitnah siswa, siswa tidak boleh memfitnah guru, kamu tidak boleh memfitnah temanmu, temanmu tidak boleh memfitnah kamu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai epanalepsi. Epanalepsi adalah semacam gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata pertama dari baris, klausa, atau kalimat menjadi terakhir. Contoh kalimatnya yaitu, saya akan tetap berusaha mencapai cita-cita saya. Yang menjadi perulangan di sini ialah kata saya. Selanjutnya, kami sama sekali tidak melupakan amanah nenek kami. Yang menjadi perulangan di sini ialah kata kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anadiplosis. Anadiplosis adalah sejenis gaya bahasa repetisi di mana kata atau frase terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frase pertama dari klausa atau kalimat berikutnya.
Contohnya ialah dalam raga ada darah, dalam darah ada tenaga, dalam tenaga ada daya, dalam daya ada segalanya. Kalimat berikutnya ialah dalam mata ada kaca, dalam kaca ada adinda, dalam adinda ada asa, dalam asa ada cinta. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri videonya, di sini kelompok kami memberikan suatu lagu yang kami temukan. Nah, di dalam lagu ini itu seluruh lirik atau bait lagunya menggunakan berbagai macam gaya bahasa. Jadi, teman-teman selain belajar melalui video presentasi yang kami berikan, teman-teman bisa juga mendengarkan lagu tersebut sambil belajar gaya bahasa atau majas. Gitu ya, bisa didengerin tuh lagunya.